Shalom teman-teman, ya di Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ada seorang mahasiswa asal Lampung, namanya Mas Bima, yang sedang studi di Australia. Beberapa hari lalu dia membuat video di YouTube dan di TikTok, dan itu dipublish. Itu adalah kritikannya kepada Provinsi Lampung, kenapa Provinsi Lampung tidak maju-maju. Ada beberapa poin yang dia sampaikan, dan itu viral di media sosial. Dan ujung-ujungnya teman-teman, ada seorang melaporkan dia ke polisi. Dan kasus ini terus bergulir dan viral dan akhirnya merembes kepada orang tuanya. Dan Bima merasa sedih karena apa yang dia sampaikan dalam video tersebut. Ujung-ujungnya orang tuanya yang kena dan banyak sekali ceritanya dan dia menanggapi itu di media sosial di TikTok secara khususnya. Dan ada satu cuplikan video yang dia buat karena menjawab pertanyaan dari netizen. Dengan kasus ini, dia ditanya oleh netizen dengan pertanyaan, berarti lu tidak sholat? Ya, Mas Bima. Dan dia menjawab itu, teman-teman. Nah, kita akan mendengarkan kritikan dari Mas Bima terlebih dahulu kepada Provinsi Lampung. Setelah itu kita akan mendengarkan jawaban dari Mas Bima terhadap netizen yang bertanya, lu nggak sholat ya? Nah, kita akan dengar cuplikan video berikut ini. Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Oke. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Oke. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Kadang anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Oke, itulah kritikan dari Mas Bima kepada pemerintah Provinsi Lampung ya teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung saja mendengarkan jawaban dari Mas Bima dari pertanyaan netizen kepada dia. Berarti lo nggak sholat, Bim? Gue nggak tahu ya, gue harus jawab gimana. Oke. Nyokap gue bilang udah diemin aja gitu. Soalnya gue sering kadangan gue dikatain kafir dan bla 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 gitu. Sama orang yang seagama sama gue.
Oke. Padahal gue masih ngeklaim diri gue itu muslim gitu. Atau emang kalian pengen gue itu nggak Islam lagi gitu, gue nggak tahu. Tapi kenapa sih orang-orang di Indonesia itu soal agama, soal ibadah, soal sedekah, soal berbuat kebaikan harus ditunjukin? Padahal gue nggak pernah konten agama awalnya, tapi orang-orang nanyain agama gue mulu. Padahal gue doa juga sama yang di atas. Gue juga sholat. Gue di sini sholat 5 waktu kok. Ya, teman-teman, itulah jawaban dari Mas Bima karena ada seorang netizen yang bertanya, lu nggak sholat ya, Bim? Dan sebetulnya itu pertanyaan ya secara tidak langsung yang memojokkan Bima karena memang dia adalah seorang muslim, ya mestinya pertanyaan itu ya tidak disampaikan kepada beliau karena dia adalah seorang muslim, dia pasti seorang yang taat lah, dia pasti sholat seperti apa yang dia sampaikan di dalam videonya. Dan agak lucu memang ya netizen ini kadang-kadang pertanyaannya itu dikaitkan ke agama. Padahal Mas Bima ini dia sedang fokus menghadapi apa yang terjadi karena kritikannya kepada pemerintah Provinsi Lampung. Tapi netizen ini ada-ada saja. Dia bertanya, lu nggak sholat ya? Dari jawaban Mas Bima itu, sebetulnya itu adalah jawaban kekesalan dia. Nah, ini agak aneh memang. Dan apa yang mau saya sampaikan dalam video ini, teman-teman? Yang pertama, kritik, masukan, bahkan apa yang dia sampaikan kepada pemerintah itu sebetulnya sangat baik. Dan itu juga ada faktanya. Karena apa? Apa yang dia sampaikan itu, itulah yang dialami oleh Mas Bima sebagai warga atau asli dari penduduk Provinsi Lampung. Dan sebetulnya ini kalau pemerintahnya dewasa dan seharusnya mereka juga menerima masukan itu sebagai evaluasi untuk memperhatikan pembangunan di daerah tersebut. Itu sebetulnya. Dan yang kedua adalah netizen juga harus bijak ya. Dalam kondisi seperti ini, Mas Bima seharusnya dikasih dukungan dong. Jangan mengecilkan hati dia, bertanya apa agamanya, dan apakah dia sholat, dan lain sebagainya. Seharusnya kita juga mendukung sebagai warga negara. Kita ini adalah Indonesia, kita menginginkan supaya Indonesia itu maju. Dan kita doakan itu. Sehingga hal yang positif yang disampaikan oleh Mas Bima ini, kiranya didengarkan oleh banyak pejabat-pejabat, bukan hanya di Lampung, tetapi di setiap daerah juga. Supaya juga mereka memperhatikan pembangunan di setiap daerah yang ada. Karena memang pembangunannya penting. Jujur saja di tempat saya itu, di Sumatera Barat, di Kepulauan Mentawai itu, aduh, pembangunannya sangat jauh. Dan kita berharap ini juga didengar supaya mereka juga memperhatikan, pemerintah pusat juga boleh memberikan perhatian secara khusus kepada tempat-tempat yang belum maju, baik dalam infrastruktur pendidikan dan juga listrik dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mendoakan. Thank you Mas Bima atas pemikiran yang sangat dewasa dalam memperhatikan negeri Indonesia, salah satunya Provinsi Lampung. Tuhan berkati. Shalom.